Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabulasi data. Jadi misalkan kita memiliki 5 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Misalkan ini X1, X2 ya. Kemudian ini berikutnya X3, kemudian ini X4, kemudian adalah ini X5, kemudian ini adalah variabel terikat ya, atau yang disebut dengan kinerja karyawan, disebutkan dengan IY. Jadi lalu bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Nah, jadi sebelumnya kita akan kembali pada kuesioner ya. Kuesioner ini adalah merupakan daftar pertanyaan yang telah kita berikan kepada responden terpilih pada objek penelitian. Jadi, misalkan kita memiliki responden ya sebanyak 92 orang. Ini sebagai contoh yaitu dengan menggunakan responden sebanyak 92 orang. Kemudian, dalam satu variabel, misalkan dalam komitmen organisasi atau X1, itu ada 10 item pertanyaan. Nah, jadi kalau misalkan ada 5 variabel bebas, masing-masing 10 item pertanyaan, dan satu variabel terikat dengan juga 10 item pertanyaan, maka totalnya adalah 60 pertanyaan di dalam 5 variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian, setiap responden akan mengisi salah satu jawaban yang sudah disediakan oleh si peneliti. Misalkan dengan sang setuju dengan angka 5. Ini bisa juga dicetak atau diberikan angka atau ditulis angkanya. Nah, jadi misalkan dia setuju, maka dia akan mengisi ini dengan angka centang ya, atau dengan menulis angka 5. Dan begitu juga dengan seterusnya. Jadi dia hanya memilih salah satu di antara ini. Nah, jadi misalkan saya pilih yang 5 gitu ya. Jadi saya setuju dengan jika ada ide baru tentang pengembangan perusahaan dengan angka 5. Kemudian saya di item pertanyaan nomor 2 saya menjunjung tinggi prosedur pekerjaan. Misalkan saya mau pilih yang 4. Jadi di komitmen organisasi ini saya hanya memilih dan memberikan jawaban dari 10 ini juga dengan sama dengan jawaban dengan 10 angka. Dan begitu juga dengan seterusnya. Misalkan di budaya organisasi juga ada 10 pertanyaan. Saya akan memilih mana yang saya setuju, mana yang ragu-ragu, dan seterusnya. Kemudian saya juga akan memilih di X3 atau di iklim organisasi itu ada 10 pertanyaan. Jadi saya akan memberikan jawaban misalkan kalau 5 semua, jadi sampai 10 itu 5 semua. Nah, kemudian begitu juga dengan di motivasi atau X4 ya. Kita akan memberikan jawaban misalkan saya memilih 4 ya. Kemudian memilih 4 lagi dan kemudian di item pertanyaan ketiga saya memilih ragu-ragu ya. Jadi saya kurang setuju dengan pertanyaan kan begitu ya. Dan begitu juga dengan kompensasi atau X5. Ya, misalkan saya kurang setuju dengan pertanyaan ini. Gaji yang saya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, bukan hanya itu ya. Artinya kita tidak setuju, kita boleh memberikan ini. Ya, bisa juga dengan centang ya. Dan begitu juga dengan yang terakhir di kinerja karyawan ya, atau yang sering disebut dengan variabel terikat. Nah, kita akan memilih apakah dengan item pertanyaan pertama kita setuju dengan memberikan angka 5. Nah, jadi secara keseluruhan satu orang responden ini telah memilih 60 pertanyaan. Karena tadi ada 5 variabel bebas, masing-masing satu variabel ada 10 pertanyaan. Ditambah dengan 10 item pertanyaan pada variabel terikat. Jadi totalnya itu ada 60 pertanyaan. 60 pertanyaan, 10 masing-masing setiap variabel. Kemudian setelah diisi ya, tadi kita sudah sebarkan ke seluruh responden yang sebanyak 90 orang. Jadi ceritanya kita memiliki responden sebanyak 92 orang pada objek penelitian tertentu. Jadi
ke-92 orang ini akan mengisi ya semua pertanyaan atau responden yang telah kita sebarkan. Sekarang ini lebih mudah adalah dengan memanfaatkan yang disebut dengan Google Formulir. Jadi kita tinggal memberikan pertanyaan, maka akan dipilih jawabannya oleh masing-masing pemberi data atau responden terpilih, maka otomatis akan kita kumpulkan dalam bentuk Excel ini. Jadi misalkan ini adalah komitmen organisasi tadi dengan 10 pertanyaan. Jadi akan berjalan ke bawah, ini adalah yang disebut dengan responden 1 sampai 92 orang. Nah, kemudian di sini juga ada 1 sampai 10. Ini yang disebut dengan 10 pertanyaan. Nah, akan kita melihat ke bawahnya sampai angka responden 92 orang, dan ini mereka sudah mengisinya. Kemudian lalu bagaimana mendapatkan totalnya. Nah, jadi totalnya ini didapatkan dari sini. Jadi ini kita totalkan ya dari angka 3 ya sampai ke item pertanyaan 10. Nah, jadi totalnya itu ada sebanyak 42 dan seterusnya. Kemudian dan begitu juga dengan X2 dan begitu juga dengan X3. Jadi ini semua kita totalkan. Nah, kalau misalkan sudah semua kita totalkan, maka kita akan gunakan data ini dengan ya misalkan kita ingin melakukan uji validitas dan atau uji reliabilitas. Dan kita harus tahu bahwa untuk melakukan uji validitas itu masing-masing variabel. Jadi misalkan komitmen organisasi kita ingin mencari nilai uji validitas dan juga uji reliabilitas. Jadi masing-masing kita akan mencari uji validitas dengan total dari item pertanyaan hingga ke skor total. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mencari misalkan uji hipotesis, misalkan uji T ataupun dengan uji F, atau mencari nilai regresi linear berganda, sama seperti di video sebelumnya bahwasanya itu hanya digunakan masing-masing skor total per variabel. Jadi kalau misalkan kita tadi ada 5 variabel bebas, 1 variabel terikat, maka kita akan gunakan skor total masing-masing variabel. Itulah yang akan kita uji dan kita olah di statistik atau menggunakan dengan SPSS. Ya, mungkin kurang lebih tentang bagaimana cara membuat tabulasi data dan sumber datanya dari mana, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan ini adalah hal-hal yang dasar mengenai penelitian untuk mengumpulkan data. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang terjun dalam dunia penelitian yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Sampai jumpa di video seterusnya. Terima kasih.